Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di ujung Pulau Jawa, terdapat sebuah makam tua yang dikenal dengan nama makam Mbah Ronggo. Konon, Mbah Ronggo adalah seorang dukun sakti yang terkenal akan ilmu hitamnya yang kuat, terutama dalam ilmu santet. Desa itu sudah lama diliputi dengan mitos-mitos seram yang berkisar tentang kekuatan Mbah Ronggo yang katanya belum pernah bisa dihentikan meskipun dia telah meninggal puluhan tahun yang lalu. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, seorang pemuda bernama Arif, yang baru saja pulang dari kota besar, tiba di desa tersebut. Arif mendengar banyak cerita tentang Mbah Ronggo dari neneknya, yang selalu mengingatkan bahwa tidak ada orang yang berani mendekati makam tersebut setelah matahari terbenam. Namun, Arif yang merasa penasaran dan skeptis, bertekad untuk menyelidiki langsung. Dengan langkah pasti, Arif berjalan menuju makam Mbah Ronggo, yang terletak di ujung hutan. Makam itu terlihat angker, dikelilingi pohon-pohon besar yang seolah-olah menghalangi cahaya bulan. Meskipun jarak ke makam tidak jauh dari desa, udara malam itu terasa lebih dingin dan tebal dengan suasana yang mencekam. Arif bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti dirinya. Setelah beberapa menit berjalan, Arif sampai di depan makam. Di sana, ia melihat sebuah batu nisan yang telah terkikis oleh waktu, dengan ukiran yang samar-samar membentuk nama, Mbah Ronggo. Bau tanah basah dan aroma khas malam yang sepi semakin kuat menyusup ke dalam hidungnya. Tiba-tiba, Arif merasa ada yang aneh. Angin berhembus lebih kencang, dan seakan ada suara bisikan yang memanggil namanya dari dalam tanah. Arif pun tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia mendekati makam itu, dan saat tangannya menyentuh batu nisan, sebuah suara keras terdengar. Sesuatu yang tak tampak bergerak di bawah tanah. Saat itu, Arif terperangah, karena tiba-tiba tubuhnya merasa berat dan ada suara gemerisik dari arah hutan yang semakin mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik makam Mbah Ronggo? Akankah Arif berhasil mengungkap misteri yang selama ini menghantui desa itu? Angin malam yang semakin menderu membuat Arif merinding. Suara gemerisik itu kian mendekat, namun tak tampak ada sosok atau bayangan apapun. Rasa takut mulai merayapi seluruh tubuhnya, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Mungkin hanya binatang liar, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Namun, semakin lama, suara itu berubah menjadi lebih jelas, seperti langkah kaki yang berat, seolah-olah ada seseorang yang berjalan menuju makam. Arif merasa tidak lagi sendirian. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih muncul dari arah belakang makam, menyinari bumi dengan cara yang tidak wajar. Cahaya itu tampak seperti sosok manusia, namun tubuhnya kabur dan tak terdefinisi dengan jelas. Rasa takut Arif semakin membesar, namun rasa ingin tahu yang tak tertahankan membuatnya tetap berdiri di tempat. Ia menggenggam erat senter yang ada di tangannya, dan dengan hati-hati, ia menyorotkan cahaya tersebut ke sumber cahaya yang aneh itu. Seketika, cahaya itu menghilang, dan udara di sekitar makam terasa semakin berat, seperti ada tekanan yang menindihnya. Tiba-tiba, sebuah suara serak terdengar dari bawah makam. "Siapa yang berani mengganggu tempatku?" Arif terdiam, tubuhnya kaku. Suara itu tidak seperti manusia biasa. Ada kekuatan gelap yang begitu kuat di dalamnya. Arif menoleh ke kiri dan kanan, mencoba mencari sumber suara, tetapi tak ada siapapun di sana. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan menggema. "Mbah Ronggo tidak pernah mati. Ilmu santetku masih hidup. Kau yang membangunkan aku." Arif merasa dunia seolah berputar. Jantungnya berdegup keras, dan keringat dingin membasahi dahi. Ia tahu, ini bukanlah hal yang biasa. Apa yang baru saja ia lakukan dengan menyentuh batu nisan itu telah membuka sesuatu yang sangat mengerikan. Seketika itu, tanah di sekitar makam mulai bergetar, dan dari bawah tanah muncul sebuah tangan besar yang kasar, terbuat dari tanah dan akar pohon yang kering. Tangan itu mencengkeram nisan Mbah Ronggo dengan kekuatan yang luar biasa. Arif terjatuh mundur, tubuhnya terhempas ke tanah. Namun, sebelum ia bisa bangkit, sesuatu yang lebih besar muncul dari dalam tanah. Sebuah sosok tinggi, gelap, dengan mata merah menyala,
melangkah keluar dari makam Mbah Ronggo. Itulah saat Arif menyadari bahwa ia telah membangkitkan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sosok itu, yang ternyata adalah Mbah Ronggo, dengan tubuh yang terbuat dari tanah dan energi hitam, menatap Arif dengan tatapan tajam dan penuh kemarahan. "Mengapa kau bangunkan aku, anak muda? Kini, kau akan menjadi korban pertamaku dalam kebangkitan ilmu santetku." Suara itu bergema di seluruh hutan. Arif merasa tubuhnya seakan tidak mampu bergerak. Ia terjebak dalam ketakutan yang luar biasa. Namun, dalam kepanikannya, ia teringat kata-kata neneknya. Jika Mbah Ronggo bangkit, hanya ada satu cara untuk menghentikannya, menghancurkan batu nisan itu. Namun, apakah Arif masih punya cukup waktu untuk menyelamatkan dirinya dan desa ini dari kebangkitan ilmu santet yang mengerikan? Arif merasakan tubuhnya kaku dan hampir tidak bisa bernapas. Sosok besar yang muncul dari dalam tanah itu, Mbah Ronggo, menatapnya dengan sorot mata merah yang mengerikan. Energi gelap mengelilingi tubuhnya, mengubah udara di sekitarnya menjadi tebal dan berat, seolah-olah segala sesuatu yang ada di sana terhisap ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. "Anak muda, kau tidak bisa lari dari takdirmu," kata Mbah Ronggo dengan suara serak yang terdengar seperti bisikan angin, namun menggetarkan tulang Arif. Arif berusaha mengalihkan pandangannya dari sosok itu. Matanya terpaku pada batu nisan yang terletak tidak jauh darinya. Itu adalah satu-satunya harapan yang ia miliki untuk menghentikan Mbah Ronggo. Tanpa berpikir panjang, ia merangkak mundur, berusaha menjauh dari sosok menakutkan itu. Namun, langkahnya terhalang oleh tangan besar yang tiba-tiba muncul dari tanah, mencengkeram kakinya. Arif berteriak kesakitan, mencoba melepaskan diri, tapi kekuatan tangan itu jauh lebih besar dari tubuhnya. Dengan tubuh yang hampir tak bisa bergerak, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya, seolah-olah jiwa dan raganya sedang ditarik oleh kekuatan yang lebih dari sekadar dunia ini. "Jangan coba lari," suara Mbah Ronggo terdengar lebih dalam, lebih mematikan. "Selama berabad-abad, aku menunggu orang bodoh seperti kau. Sekarang, aku akan mengajarimu rasa sakit yang tak pernah kau bayangkan." Arif merasa semangatnya hampir padam. Tubuhnya terasa terikat oleh kekuatan hitam yang berasal dari Mbah Ronggo, dan ia tahu bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu, semua harapannya akan sia-sia. Pikirannya berputar, mencari cara untuk bertahan hidup. Namun, seberkas ingatan muncul dalam benaknya, kata-kata neneknya. "Hancurkan batu nisan itu, dan segala yang telah dibangkitkan akan hilang." Dengan sisa kekuatan yang ada, Arif menggigit bibirnya dan memaksakan diri untuk bangkit. Dengan kaki yang terhimpit tangan besar itu, ia meraba tanah sekitar nisan dan menemukan sebuah batu besar yang bisa digunakan. Dalam keadaan terdesak, ia melemparkan batu itu ke batu nisan Mbah Ronggo dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar. Batu nisan itu retak, dan dari dalamnya keluar semburan cahaya hitam yang luar biasa. Seperti mata air yang tak terhingga, energi gelap itu mengalir keluar, menggetarkan seluruh tanah di sekitar makam. Arif merasakan sebuah dorongan kuat yang melepaskan dirinya dari cengkeraman tangan besar itu, dan tubuhnya terdorong ke belakang dengan sangat keras, terjatuh ke tanah. Mbah Ronggo mengeluarkan suara marah yang begitu menggema, seolah menggetarkan seluruh hutan. "Kau bodoh!" teriaknya. "Apa yang telah kau lakukan? Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan." Namun, cahaya hitam itu terus mengalir, semakin lama semakin terang. Tanah di sekitar makam mulai bergetar hebat, dan suara gemuruh dari bawah tanah semakin kencang. Arif terdiam, bingung, namun ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Seolah ada energi yang mengalir kembali ke dalam bumi, menarik Mbah Ronggo ke dalam kegelapan. Sejenak, semua menjadi sunyi. Hanya terdengar suara desisan angin yang menderu. Arif merasakan kepalanya pusing, dan tubuhnya terkulai ke tanah. Ia hanya bisa berharap bahwa semuanya ini akan berakhir dengan selamat. Namun, ada perasaan yang menggelayuti hatinya. Akankah semua ini benar-benar berakhir? Tiba-tiba, sosok gelap itu kembali muncul di hadapannya. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Mbah Ronggo mengangkat tangannya yang penuh dengan energi hitam,
siap untuk memberikan pukulan terakhir. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, sebuah suara lantang terdengar dari kejauhan. "Arif!" seru suara itu. Arif menoleh, dan matanya terbelalak melihat seorang pria tua dengan jubah putih datang berlari menuju makam. Siapa dia? Dan apakah ia akan menjadi penyelamatnya atau justru membawa malapetaka yang lebih besar? Pria tua berpakaian jubah putih itu berjalan cepat mendekati Arif. Wajahnya tegas namun penuh dengan keprihatinan. Dalam pandangannya, Arif melihat sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Sesuatu yang menyiratkan pengalaman dan kebijaksanaan, tetapi juga rasa takut yang dalam. "Cepat, berdiri. Jangan biarkan kekuatan itu menguasaimu," teriak pria tua itu. Suaranya penuh dengan otoritas. Arif, yang tubuhnya masih lemas dan hampir tak mampu bergerak, mencoba bangkit. Perasaan bingung dan takut bercampur aduk dalam dirinya. Siapa kamu?" gumamnya dengan suara serak. Hampir tak terdengar di tengah kebisingan angin malam yang menderu. Pria itu tidak menjawab langsung, melainkan menatap Mbah Ronggo yang semakin mendekat. Matanya merah menyala dan mulutnya tergerak-gerak seolah membisikkan mantra-mantra yang tak terdengar jelas. Pria tua itu mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya muncul cahaya biru yang berpendar terang. Cahaya itu melesat ke arah Mbah Ronggo, namun seperti ditahan oleh kekuatan gelap yang lebih besar dari yang Arif bayangkan. "Mbah Ronggo," kata pria tua itu dengan suara yang tegas, "ilmu hitammu tidak akan menang. Aku telah menunggu saat ini datang. Saat kekuatanmu akhirnya akan dihentikan, sebelum kau merusak dunia lebih jauh." Arif hanya bisa menyaksikan, tidak tahu harus berbuat apa. Cahaya biru dari tangan pria itu bertabrakan dengan energi gelap yang dipancarkan oleh Mbah Ronggo. Sesaat, kedua kekuatan itu beradu, menciptakan percikan cahaya yang menyilaukan dan menggetarkan udara. Tanah di sekitar mereka bergetar hebat, dan suasana hutan berubah menjadi seperti medan perang antara cahaya dan kegelapan. Mbah Ronggo mengerang marah. "Kau pikir dengan ilmu sepele itu, kau bisa menghentikan aku? Aku telah lama menunggu waktuku untuk bangkit kembali. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatanku." Suaranya menggema hingga ke setiap sudut hutan. Pria tua itu tidak gentar. Dengan penuh konsentrasi, ia mengarahkan cahaya biru yang lebih kuat lagi ke arah Mbah Ronggo. Di saat yang sama, ia mengucapkan kata-kata dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti Arif. Tapi suara itu terasa seperti mantra yang memanggil kekuatan alam untuk melawan kegelapan yang berusaha merusak keseimbangan dunia. Cahaya biru itu melesat, menembus kegelapan yang diciptakan oleh Mbah Ronggo, dan langsung mengenai tubuhnya. Mbah Ronggo terhuyung mundur, seakan tubuhnya terbakar oleh cahaya itu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin," teriaknya. Namun suaranya semakin lemah. Dengan sekuat tenaga, pria tua itu mengangkat kedua tangannya dan mengarahkannya ke makam Mbah Ronggo. Batu nisan yang retak kini mulai bergetar hebat, dan seakan ada kekuatan besar yang menarik sosok gelap itu kembali ke dalam tanah. Mbah Ronggo berusaha melawan, tetapi tubuhnya mulai menghilang, seolah terhisap oleh bumi. "Kau akan terkubur lagi, Mbah Ronggo. Ilmu hitammu tak akan pernah menang," kata pria tua itu dengan suara penuh keyakinan. Dengan jeritan terakhir yang memekakan telinga, sosok Mbah Ronggo akhirnya menghilang ke dalam tanah, dan kekuatan gelap yang melingkupi makam itu pun perlahan menghilang. Suasana hutan yang tadinya mencekam kini menjadi tenang. Cahaya bulan kembali menyinari tanah, dan angin yang berhembus pun terasa lebih sejuk. Arif terjatuh kembali ke tanah. Napasnya terengah-engah. Tubuhnya lelah dan pikiran penuh dengan kebingungannya. Siapa kamu?" tanyanya dengan suara gemetar. Pria tua itu berjalan mendekat, dan tersenyum dengan lembut. "Aku adalah seorang penjaga ilmu yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan kekuatan yang lebih gelap. Namaku Ki Jatmiko. Mbah Ronggo adalah salah satu dukun hitam yang pernah menebar teror di desa-desa ini, dan aku adalah orang yang ditugaskan untuk menghentikannya jika ia bangkit kembali." Arif merasa sedikit lega, meskipun masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Apa yang akan terjadi sekarang? Apa kita aman? Ki Jatmiko menatap ke arah makam yang kini kembali sunyi. "Untuk saat ini,
Ya, tapi ingat, kekuatan seperti itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Kita hanya menghentikannya untuk sementara. Jika ada yang mencoba membangkitkan kekuatan itu lagi, mereka harus siap menghadapi konsekuensinya. Arif menatapnya dengan mata lebar. Jadi, ada kemungkinan Mbah Ronggo bisa kembali lagi. Ki Jatmiko mengangguk pelan. Ilmu santet Mbah Ronggo sangat kuat. Tetapi selama ada orang yang menjaga keseimbangan, ada harapan. Kamu harus berhati-hati, Arif. Jangan biarkan rasa ingin tahu mengalahkan kebijaksanaan. Arif merasa berat dengan tanggung jawab yang baru saja diungkapkan padanya, tetapi ia tahu satu hal pasti. Malam itu, ia telah bertahan dari teror yang lebih besar daripada yang ia bayangkan, dan ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang harus dipahami tentang ilmu gelap yang masih mengintai dunia ini. Dengan langkah perlahan, Ki Jatmiko mengarahkannya untuk kembali ke desa, meninggalkan makam yang kini kembali menjadi sunyi. Namun, Arif tahu, apa yang baru saja ia alami akan membekas selamanya dalam ingatannya, sebagai peringatan akan kebangkitan ilmu hitam yang suatu hari mungkin akan kembali.